Bismillah, halo semuanya, saya Jeffrey Lukman. Dalam video kali ini, kita akan membuat kalkulator fisika dengan MATLAB. MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu suatu platform pemrograman berbasis matrik yang dikembangkan oleh MATLAB. Digunakan untuk berbagai keperluan, terutama yang berkaitan dengan rumpun ilmu di bidang teknik, matematika, sains seperti pengolahan angka, model, aljabar linier, analisis numerik, data riset, simulasi, hingga visualisasi. Pada video ini, sebenarnya kita hanya akan membuat satu aplikasi, yaitu kalkulator rangkaian hambatan listrik. Namun, kita akan membuatnya dengan beberapa cara. Yang pertama, berbasis command line. Yang kedua, berbasis GUI menggunakan Guide atau Graphic User Interface Development Environment. Yang ketiga, berbasis GUI juga menggunakan App Designer. Dan yang terakhir, berbasis GUI juga namun ditulis secara manual. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa untuk membuat satu aplikasi di MATLAB, kita bisa menggunakan beberapa cara. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara tersebut, kita bisa menentukan cara mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kita langsung mulai aja membuatnya dengan cara yang pertama, yaitu berbasis command line. Kita buka dulu aplikasi MATLAB-nya. Oke, sudah aku buka. Kita klik kanan di sini, new, terus script. Nah, kita buat filenya kalkulator rangkaian hambatan listrik. Nah, ini kita kopas aja biar cepat. Nah, kita buka filenya. Di sini kita bikin function dengan nama yang sama. Oke, yang pertama kita kasih judul dulu ya. Kita menampilkan judul. Nah, ini kasih pembatas dulu biar rapi. N itu ini ya, enter ya. Ini kita kasih nama aplikasinya kalkulator rangkaian hambatan listrik. Oke, ini saya rapikan dulu biar posisinya pas. Dan di sini dikasih jeda dulu. Terus kita kasih nama nih, saya kasih nama saya Jeffrey Lukman. Terus sama dikasih NPM-nya 2022-4357-0024. Terus kita tutup lagi biar rapi ya. Oke, yang selanjutnya kita bikin inputannya nih. Yang pertama kita nilai tegangan listriknya dulu deh. Di sini V sama dengan inputnya, masukkan nilai tegangan listrik. Satuannya volt. Oke. Selanjutnya kita bikin inputan lagi, menanyakan banyaknya hambatan listrik. Nah, ini kita kasih N sama dengan inputannya. Oke, ini kasih spasi biar rapi ya. Nah, terus selanjutnya nih kita looping nih, jadi nanyain nilai dari masing-masing hambatannya nih. Jadi kita bikin ini ya, array ya. Array-nya jadi looping I sampai dengan N gitu, jadi dari 1 sampai N. Nah, ini inputannya. Nah, ini karena kita pengen ada variabel, kita kasih kotak ya. Dari sini ada number to string buat isi I-nya itu jadi R1, R2, R3 dan seterusnya seperti itu. Ini satuannya ohm ya. Kita spasi juga biar rapih. Oke, selanjutnya di sini kita namain lagi nih jenis rangkaiannya. Ya, ini pilihan ya. Jadi di sini ketika jenis rangkaiannya kita string aja, jadi user ngetik aja gitu, seri atau paralel. Ini kita kasih S biar dia nandain kalau itu string. Nah, selanjutnya kita hitung nih, hitung total hambatannya. Nah, ini kita looping nih. Jadi kalau strncmp, jadi misalnya string compare in case insensitive gitu ya. Jangan jenis rangkaiannya seri. Kan itu kan ini nih, R sama dengan R1 ditambah R2 sama dengan R tambah R3 dan seterusnya sampai dengan Rn. Maka kita simpulin jadi R sama dengan sum array-nya tuh, array-nya else-nya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia paralel ya, strncmp paralel jenis rangkaiannya. Kan rumusnya gini nih, 1 bagi R sama dengan 1 bagi R1, 1 bagi R2 dan seterusnya sampai 1 dibagi Rn. Nah, maka kalau dipindah ruas 1 sama dengan 1 bagi R1 dan seterusnya dikali R. Nah, R-nya berarti kan 1 dibagi ya ini ya 1 per R1, 1 per R2 dan seterusnya. Jadi kalau kita tulis di codingannya R-nya itu sama dengan ya itu 1 dibagi sum ya. Jadi 1 dibagi sum 1 per R list-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau nggak selain itu ya selain dari paralel kita kasih error aja di sini. Jadi user ngetiknya salah gitu ya. Jadi jenis rangkaian tidak valid, suruh diisi dengan nilai yang benar.
dengan seri atau paralel. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Oke, selanjutnya kita di sini kita kasihin aja deh, kita kasih ilustrasinya. Jadi kalau seri nanti tampilannya serinya itu maksudnya seperti apa, kalau paralel nanti seperti apa. Kita kasih gambar dulu ya, kita kasih gambar pakai text based aja gitu. Jadi kasih apa namanya tuh hambatan ya, kan kurang lebih mirip kayak gitu ya. Nah, di sini kita kasih ininya namanya R1, R2, titik-titik sampai dengan Rn. Nah, selanjutnya ini kan udah ini posisinya ini kasih apa namanya? Kan biar bisa kebaca gitu ya, kita kasih backslash lagi. Nah, di sini kita kasih jeda dulu dan ini kita tutup. Di sini kita kasih V-nya. V-nya ada di sini, kita kasih apa namanya? Jenis apa? Nilai tegangan listriknya. Jadi kurang lebih simbolnya mirip seperti ini lah ya. Oke, selanjutnya untuk yang paralel. Ini kita kopas dulu biar cepat. Oke, yang paralelnya kita kasih ilustrasi juga. Di sini kita kasih simbol dari hambatan. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Kita kasih namanya. Di sini kasih R1. Oke, kita rapiin dulu. Selanjutnya kita kasih jeda dulu. Nah, ini kita kopas aja biar cepat. Oke, kita kopas dulu. Ini R2-nya dan ini R3. Nah, ini karena ini lebih ini ya. Jadi kita kasihkan biar ada titik-titik masa biar ada R1, R2, R3 dan seterusnya gitu ya. Ini kita kasih V-nya. Terus kita tutup lagi nih. Di sini kita kasih apa namanya nilai tegangannya. Oke, seperti ini. Oke, dari sini sampai sini sudah selesai ya untuk ilustrasinya. Di sini ini udah hitungan udah. Oh ya, kita hitung lagi nilai dari kuat arusnya ya. Kan V sama dengan I dikali R. Berarti kalau pindah ruas, I sama dengan V dibagi R. Oke, berarti abis setelah kita hitung, kita tampilin ya hasilnya nih. Jadi kita print aja ya. Kita kasih jeda, kasih hasil gitu ya. Di sini kita kasih nilai total tegangan listriknya dulu yang kita tadi input di awal di oleh user. Kita kasih 2 digit di after decimal ya. Satuannya volt. Terus ini untuk yang total ininya, total hambatannya. Satuannya ohm ya. Dan terakhir nilai dari kuat arusnya, I-nya ya. Oke, satuannya ampere. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba ada error nggak? Coba kita coba dulu. Oke, oke. Input dulu. Oke, di sini ada sesuatu yang aneh ya. Kita kurang titik koma. Lagi ya, kita bikin lagi. Oke, oke. Oke, kita kasih jeda dulu ya biar nggak terlalu rapat. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba 20. Oke. Ini IDE-nya ada yang kurang lagi. Coba kita cek lagi ya apa ya. Kita selip kayaknya nih. Oh, ini lupa belum jadi kasih variabelnya ya. Ini dimasukin ke AirList indeks ke I ya. Oke, kita coba lagi. Oke. Oke, nah untuk yang serinya seperti ini ya. Kita coba lagi untuk yang paralelnya. Oke, sepertinya udah oke ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya berarti ya ke em, berbasis GUI menggunakan Guide. Kita coba buka dulu aplikasinya. Nah, ini kita bikin ininya dulu ya, bikin gambarnya dulu. Jadi kan kalau yang tadi kan tulisan teks, kita bikin gambar dalam bentuk teks. Nah, ini karena kita dalam bentuk GUI, kita bikin gambarnya juga. Ini pakai Draw.io. Ini kita nggak pakai, kita buang-buangin aja. Kita cukup perlu simbol-simbolnya aja. Oke, di sini kita ganti jadi R1, R2, terus kita bikin R3-nya, RN ya. RN kita kasih titik-titik ya biar menandakan tulisan R1, R2, dan 3 dan seterusnya. Ini untuk I-nya, defaultnya ditaruh sini. Oke. Nah, ini kita ganti V. Oke. Ini untuk yang paralelnya. Kita kopas lagi dari sini biar cepat. Oke. Kita taruh di atasnya untuk R1-nya. Terus RN-nya terbawah. Oke, kita hubungkan dulu.
kita ganti ini ya titik-titik, terus kita kasih voltnya. Oke, satu lagi. Oke, dan kita save. Kita jadikan ke ini ya gambar ya. Kita jadi ke gambar, kita save dulu seri. Satu lagi yang paralel. Oke, sepertinya sudah selesai untuk yang gambarnya. Kita cek dulu di MATLAB-nya. Ini gambar seperti ini, yang seri seperti ini. Oke, udah ya, kita lanjut lagi. Kita tulis guide di sini. Oke, nah ini ada warning ya. Di sini guide akan dihapus pada versi selanjutnya. Jadi memang sudah deprecated. Oke, kita langsung lagi buat tampilannya. Di sini kita kasih judul dulu, kita kasih static text. Oke, di sini kita kasih rata kiri ya, rata kiri. Terus di sini biar presisi ini diketik aja nih. Ini tingginya 1 cukup nggak ya? Oke, oh ini saya copy dulu biar cepet. Ini kita kasih sebentar ininya bold ya. Oke, font weight-nya kita ganti bold, font size-nya kita ganti 12. Terus apa lagi ya? Oh ini kita tingginya lebarnya apa? Kirinya kita kasih 10, dari bawah kita kasih 29. Terus untuk lebarnya kita kasih berapa kira-kira ya? Kita kasih 60. Oke, kayaknya cukup. Ini tingginya kita kasih 2. Oke, terus ini kita ganti namanya kalkulator rangkaian hambatan listrik. Oke, selanjutnya di sini kita kasih namanya. Di sini lebar kita kasih 10, terus sebelah kiri apa? Ini kita kasih namanya untuk horizontalnya 20, untuk vertikalnya 27. Di sini lebarnya kita isi 30. Oke, nanti kita kopas aja biar ukurannya presisi ya. Ini kita kopas untuk NPM. Oke, ya. Oke, biar rata kita isi aja di sini biar rata. Ini 2022, 357,94. Terus di sini NPM. Selanjutnya kita kasih label buat inputan. Nah, di sini jenis rangkaian hambatan listriknya. Ini lebarnya kurang lebar ya, kita isi 27 itu 1. Oke, kita kopas untuk inputan selanjutnya. Di sini kita rapiin dulu. Nah, di sini kita isi banyaknya hambatan. Terus inputan selanjutnya kita rapiin dulu. Tegangan listrik V. Terus kita kasih lagi inputan selanjutnya untuk nilai hambatannya. Nanti kita rapiin dulu ya. Ntar. Ini kita bikin ininya dulu inputannya. Di sini ada pop-up dialog untuk seri dan paralel. Nah, ini kita kasih tag dulu ya. Tagnya itu edit type ya. Terus ini kita rapiin. Terus kita inputan buat banyaknya hambatan. Kita rapiin dulu.
Oke, kita kasih tagnya ya. Kita kopas aja biar cepat. Ini terus oh ini kita kasih ini ya apa namanya satuannya volt. Ini kayak kelebaran. Kita kecilin ya. Di sini kita kecilin dulu. Lebarnya 5 aja cukup. Selanjutnya kita kopas untuk bagian inputan nilai hambatannya. Ini kita off dulu. Nah, ini kita tricky ya. Jadi kan kalau yang tadi di programnya itu yang sebelumnya di looping, sedangkan kalau di sini kan entah saya belum tahu caranya atau seperti apa. Jadi untuk yang pakai guide ini kita tricky, kita umpetin dulu, tapi nanti akan ditampilkan sesuai yang dengan yang diinput oleh user di bagian banyaknya hambatan. Oke, sini saya bikin ininya dulu, inputannya kita kasih tagnya. Oke, tag ini penting ya nanti buat show height-nya ya. Kita kopas lagi untuk yang keduanya. Kita kopas lagi untuk yang nilai hambatan ketiga. Tagnya kita ganti edit R3. Satuannya unit R3. Nah, kita kopas lagi untuk yang empatnya, yang hambatan keempat. Tagnya kita isi. Ini juga sama, tagnya kita isi. Sama satuannya juga sama, tagnya kita isi. Oke, yang terakhir kita bikin 5 aja ya biar nggak terlalu banyak, capek juga bikin kopas banyak-banyak gitu. Kita tagnya kita isi dulu. Ini juga sama, tagnya kita isi edit R5. Satuannya juga sama, kita edit unit R5. Nah, ini kita rapikan. Kita ratain dulu lebarnya 10 sebelah sini ya. Ini kita juga sama, kita rapikan dulu dari sisi vertikalnya, horizontalnya. Yang satuannya juga sama, kita rapikan dulu horizontalnya. Nah, terus untuk vertikalnya kita rapikan juga. Nah, di sini kita ratain, ini masih belum, kurang presisi. Oke, ini juga yang keempat juga sama yang kelima. Oke, untuk inputannya juga sama ya. Untuk fieldnya kita edit textnya kita rapin juga, kita ratain. Oke, kemudian ini juga sama. Oh, udah pas kayaknya ya. Oke, selanjutnya kita bikin tombolnya. Tombol yang pertama hitung. Di sini kita kasih tagnya. Terus apa lagi? Oh ini kita rapin dulu. Kita rapin dulu. Terus kita kopas untuk tombol resetnya ya. Kita rapin dulu. Ini kita ganti reset, sama ini juga sama, tagnya kita bikin reset button. Terus apalagi, oh ini kita hasilnya kita tampilin ya di bawahnya sini. Nah ini atasnya kenapa kosong, nanti kan kita isi gambar, kita isi hasilnya dulu. Ini total hambatannya. Oke, apa lagi? Hmm, oh ini tadi salah, ini bukan ininya yang labelnya ya, bukan edit text ya. Nah, ini yang edit text. Ini edit R, terus di sini satuannya ohm. Perlambatannya udah. Di sini ini kurang presisi, kita ketik aja 10,5.
sini 10, 10,5 juga, 10. Kita kopas, kita rapi dulu. Nah, ini kita isi gambarnya. Apa ya? Oh, ini kita rapi dulu. Ini untuk gambar dipakai guide itu lebih ribet ya dibanding pakai cara yang lainnya. Nanti kita perlu kasih codingan dulu. Nah, ini ketika ini kita save dulu. Kita kasih fallback-nya. Sebentar saya mau kasih callback-nya di sini. Kok nggak ini ya? Kita cari dulu. Oh, ada di sini. Kita ulangin. Callback. Nah, ini udah. Nah, jadi kalau apa namanya? Kalau pilihannya kita user ngisi misalnya di sini ngisinya seri, maka nanti gambarnya yang tampil adalah gambaran seri. Kita isi dulu value dari edit type-nya. Nah, jika pilihan pertama, maka ini kita ini jadi agak tricky kalau pakai guide, kita load dulu gambarnya. Di sini nama filenya rangkaian seri. Ini ada img alpha karena filenya saya bikin jadi PNG ya biar nanti nggak ada backgroundnya. Jadi di sini alphanya diisi sesuai dengan alpha yang diisi dari image splitnya ini. Ini kita kopas untuk yang paralel kita ganti namanya paralel. Nah, ini jadi lumayan repot kalau pakai guide. Di sini kita kasih codingan buat nampilin gambarnya nggak langsung WYSIWAG ya kan. Kalau yang lain bisa WYSIWAG tuh bisa langsung kelihatan tampilannya di gambarnya. Nah, terus ini hambatan juga sama, kita kasih label dulu, terus kita kasih callback. Nah, untuk hambatan tuh nanti untuk show height-nya ya. Jadi di sini kita isi dulu n-nya. String dijadikan double. Terus jika lebih dari 5 kita kasih error aja di sini karena tadi kita batasin cuma sampai 5 aja. Nanti kita kasih ininya. Nah, terus kita ini ya, jadi kalau kurang kurang dari 5, kalau ini kita tampilin nih. Jadi kalau misalnya sampai dengan 5 yang label 5-nya kita tampilin. Terus untuk yang inputannya edit 5-nya kita tampilin sama unit 5-nya kita tampilin juga. Jadi satuannya kita tampilin. Nah, ini kita kopas juga untuk yang oh ya kalau misalnya selain itu maka kita hide lagi jadi kalau biar bisa diganti. Nah, ini kita kopas untuk yang ini untuk yang 4 3 2 1. Jadi untuk yang hambatan keempat, ini hambatan keempat juga. Ini hambatan ketiga juga sama. Oke, ini hambatan keduanya. Dan di sini terakhir hambatan ke satu. Oke, ini juga hambatan satu. Oke. Terus apa lagi? Oke, oh ini kita tombol resetnya juga sama ya. Kita kasih fallback juga di sini kita off kita hilangkan semua. Sama ininya hasilnya juga sama kita apa namanya? Di sini untuk semua inputan ininya kita off semua dulu. Nah, ini untuk hasilnya juga sama kita isi 0. Untuk hasil i-nya juga sama kita isi 0 juga. Terus v-nya kita isi 0 juga, sama n-nya kita isi 0 juga. Oke, terus apa lagi? Di sini tombol hitungnya kita isi ya.
Nah, ini sama kayak yang sebelumnya ya, di cara yang sebelumnya. Jadi intinya kan rumusnya kurang lebih mirip-mirip tuh. Oh, rumusnya kurang lebih sama, cuma di sini pengambilan nilai V-nya aja di sini kita pakai V dari sini. Terus ini R1-nya kita kopas dulu R2, R3, R4 sampai R5. Ini inputannya. Terus apalagi di sini tipenya ya. Jadi buat menentukan hitungannya. Jadi kalau tipenya itu seri, maka hitungannya kan tadi sesuai dengan yang sebelumnya ya. Jadi langsung aja ditambahin semua. Nah, kalau paralel tadi ya satu dibagi. Nah, ini kita karena kita nggak pakai looping, di sini kita manual di sini. Kita runut dari R1 dan seterusnya. Ini R1-nya ini kita kopas R1, dan R2, R3, R4, R5. Jadi R-all-nya itu dijumlahkan berkali-kali sampai dengan yang kelima. Nah, baru terakhir R-nya itu di satu dibagi R-all. Nah, terus jika lebih dari 0 kita I-nya maka kita isi V sama dengan R. Nah, kalau R-nya 0 kan nggak bisa dibagi tuh, V dibagi 0 kan error nanti. Nah, ini kita kasih 0 aja. Terus di sini kita simpen nih nilainya ke dalam value-nya. Kalau untuk ini kita isi I, R yang kita isi R. Oke, kita coba ya. Di sini kita coba. Nah, kan gambar udah ngikutin ya. Kalau kita ganti gambarnya, ini kurang kayak masih kurang lebar ya. Gedean. Kita rapin lagi. Cobain lagi. Nah, ini paralel, ini seri. Nah ini juga jadi jalan ya. Oke, kita coba. Ini oh masih error nih apa nih? Di sini oh kayaknya ada yang typo. Oh, ini kita cek dulu. Hmm, kita ganti dulu labelnya. Di sini edit. Oh, ini belum ya. Edit. Iya, ini ampere satuannya. Oke, udah kita coba lagi. Oh, nah ini kan tadi ya jumlah kalau diisi lebih dari 5 tadi ya di error. Kita coba hitung, oke sudah jalan. Coba lagi. Oke, jalan ya. Jalan. Kita reset ya. Oke, jalan juga resetnya. Nah, kalau paralel kita hitung lagi. Oke, sudah jalan. Oke, oke sepertinya sudah cukup ya. Kita lanjut ke cara yang ketiga yaitu berbasis GUI menggunakan App Designer. Oke, kita siapkan dulu. Di sini kita buka ininya ya, desainernya. Di sini kita save dulu. Oke, selanjutnya kita kasih labelnya dulu. Nah, enaknya di App Designer bisa langsung isi web ya, bisa langsung klik-klik dan eh, lebih interaksinya lebih nyaman gitu. Ini font size-nya kita gedein. Kalkulator rangkaian hambatan listrik kita buat. Terus di sini kita kasih ini posisinya kita kasih angka aja biar presisi ya. Lebarnya kita kasih 300. Oke, selanjutnya kita kasih namanya. Ini kita rapiin dulu. Oke, cukup ya. Lebarnya juga kita sesuaikan. Jadi kita kasih nama. Terus di sini ini juga tag-nya kita kasih nama langsung dari sini. Nah, ini lebih simpel ya dibanding dengan guide. Oke, ini juga kita rapiin dulu posisinya biar presisi. Ini npm. Kita kopas untuk namanya. Oke, rapiin dulu biar presisi. Lebarnya kita isi 140, ini juga sama. Kirinya 100, lebarnya 140. Ini kita isi Jabir Lukman, ini 2022 4357 0024. Oke, untuk kita tagnya kita rapihin. Oke, lebih simpel ya dibandingin sebelumnya.
Oke, selanjutnya kita kasih inputan untuk milih jenis ininya, jenis hambatannya apa, jenis apa namanya? Kita label, kita ganti dulu jenis rangkaiannya. Kita rapiin susunannya. Selanjutnya ini juga sama, fieldnya kita rapiin juga. Oke, terus opsinya kita isi seri dan paralel. Nah, yang lain kita hapus aja. Oke, lanjut kita kasih gambar. Nah, ini lebih enak nih. Jadi kita gambar di App Designer, kita langsung tinggal pilih aja. Ini saya rapin dulu biar pas ya gambarnya, biar tampilan lebih bagus gitu. Oke, nah kan langsung kelihatan ya, enak ya. Nah, di sini gambarnya tadi ya, kita mau kasih, kita switch kalau misalnya milihnya jenisnya paralel, maka yang tampil gambar paralel, kalau seri yang tampil gambar seri. Jadi di sini dari tag yang tadi kita bikin itu, kita kasih kondisi, jadi image-nya itu kita isi dengan rangkaian seri .png, dan yang satunya lagi kalau paralel maka rangkaian paralel .png. Oke, kita coba aja langsung di sini. Nah, ini. Nah, udah oke ya. Lanjut lagi ke inputan selanjutnya yaitu di sini kita ungroup aja biar enak ngaturnya. Ini posisinya kita pasin dulu. Oke, sepertinya udah pas ya. Lanjut kita pas untuk labelnya. Labelnya untuk yang ini adalah banyaknya hambatan. Kita kasih N. Ini label N. Ini juga sama, label kita rapiin biar enak bacanya. Ini tab. Oke, oke, ini udah otomatis ya kalau pakai App Designer. Jadi kalau kita ganti, dia otomatis ganti juga di codingannya. Ini kita kopas lagi untuk fit selanjutnya. Kita rapin dulu. Sebentar. Oke, lanjut ini kita sesuaikan dulu. Kita kasih labelnya yang selanjutnya tegangan listriknya atau V. Di sini tagnya juga kita rapin juga. Ini V, ini label V. Terus di sini untuk gambarnya kayak kurang ke kanan ya. Kita mau kasih ini soalnya, kasih satuannya. Ini kita kecilin aja. 30. Oke, kayak cukup. Alt. Ini juga sama, kita labelnya kita rapiin. Nah, ini kita kasih callback. Jadi ketika n-nya diisi, nah ini beda dengan yang sebelumnya dengan kita kalau kita pakai guide. Kalau pakai app designer kita bisa bikin loopingannya. Jadi kita tampilannya itu kita bisa dinamis sesuai dengan yang kita pengenin gitu. Jadi di sini kan kita n-nya sesuai dengan yang di input user. Nah, habis itu kita looping nih. Ini pertama kita kosongin dulu. Jadi ketika untuk antisipasi user mau mengganti n-nya gitu. Jadi dari n sebenarnya 3 diganti jadi 2 gitu. Jadi kita apa namanya tuh? Kita reset dulu gitu. Ini kita kasih variabelnya dulu di sini. Kita siapin variabelnya biar merah. Ini kita hapus aja biar rapi. Di sini kita kasih ini ya, tadi ya resetnya ini. Jadi kalau misalnya variabelnya ini kosong, maka kita hapus-hapusin nih. Kalau nggak kosong ya, jadi itu tanda cacing itu maksudnya tidak sama dengan gitu. Nah, ini kita hapus-hapusin list label yang tadinya. Yang ini sama list satuannya juga. Oke, kalau udah di reset, kita isi labelnya, kita isi dengan array ya. Jadi pakai objek aja. Di sini 1 sampai n. Kita kopas untuk yang field inputannya sama labelnya sama unitnya satuannya. Terus kita looping. Di sini 1 sampai n, kita looping, kita bikin tampilannya nih. Jadi labelnya dulu kita isi dengan UI label. Terus di sini posisinya kita rapihin sesuai dengan yang samanya yang tadi ya. Tadi yang field yang lainnya kita cek dulu. Di sini 50, oke udah benar. Terus selanjutnya di sini tingginya 310 dari field sebelumnya dikali dikurang dengan ini tinggi fieldnya di ini ya. Tinggi fieldnya ini tadi kita isi berapa? 22 ya. 22 kita kasih jeda jadi 25 gitu ya. Terus di sini selanjutnya kita kasih teksnya itu judulnya. Yang kita kasih kurung kotak
karena kita akan kasih variabel di sini 6 to string untuk i-nya gitu. Jadi R1, R2, R3 dan seterusnya gitu ya. Di sini untuk field-nya kita kasih UI edit field. Di sini kita kasih tipenya numerik. Dan di sini posisi sebelah kirinya kita cek dulu. Oh, sama ya 200 oke. Dan ini lebarnya kita isi, ini tag-nya kita ganti jadi R, R1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk ini labelnya satuannya kita isi samain 305. Oke, di sini teksnya kita ganti jadi ohm ya. Terus apalagi kita cobain dulu aja ya. Kita cobain dulu, kita diisi 2, oke udah muncul 2, tapi kayaknya kurang rapi. Coba kita cek dulu. Ini lebarnya kurang kecil ya. Di sini kita isi 100, di sini kita isi 40. Kita coba lagi. Oke, udah rapi ya. Oke, tapi kayaknya masih kurang ke atas nih. Coba cobain dulu 35. Sini 35, 35, 35 juga. Oke, kita cobain lagi. Oke, udah rapi ya. Kok nggak nyangkut nih? Nyangkut apa nih? Udah nyangkut. Label. Apa ya? Jadi ini labelnya kok nggak hilang. Risetnya ada apa nih? Kayak ada yang selip mata atau ada yang belum diganti. Nanti kita siapin dulu aja deh ya. Nanti kita cari lagi belakangan. Kita siapin untuk value-nya hasilnya. Nah ini kita editable-nya dimatiin aja. Kita false-kan. Jadi user nggak bisa ketik kan. Itu kan hasil perhitungan ya. Nah di sini kita rapiin dulu posisinya. Kita kasih angka biar presisi aja. Oke, selanjutnya di sini labelnya. Ini kita tingginya kita rapiin dulu. Oke, kayaknya udah cukup ya kayaknya. Kurang. Nah, ini kita isi labelnya total hambatan R. Selanjutnya di sini total kuota arusnya I. Di sini satuannya ohm, yang di sini satuannya ampere. Terus apa ya labelnya ini ya tagnya kita rapiin dulu biar sesuai. Terutama ini ya. Di sini kita isi R, di sini kita isi I. Di sini satuan R, di sini satuan ampere. Terus kita coba ini tambahin push buttonnya dulu untuk resetnya. Kita rapiin dulu. Oke. Di sini kita kopas untuk hitungnya ya, tombol hitungnya kita tambahin. Di sini posisinya kita samain dulu. Oke. Terus di sini apa lagi ya? Sini kita kasih callback, kita reset yang tadi nih. Kita reset value-nya, kita bikin function di sini. Di sini kita kopas aja cepat. Kita bikin functionnya reset value. Terus ini kita kopas fungsi buat resetnya. Terus selain ini tadi ya kita ada isi terkait yang tadi. Ini n-nya juga kita reset juga jadi 0 ya. Di sini v-nya juga kita reset jadi 0. Type-nya kita isi seri, untuk gambarnya kita isi gambar yang seri. Oke. Terus di sini value-nya juga sama kita isi 0 juga, sama i-nya juga kita isi 0 juga. Terus kita cobain dulu. Oh, ada error nih apa nih? Oke, kita cobain dulu ya. Nah, ini ya masih yang tadi ya. Kita coba cari lagi. Di sini apa yang salah? Labelnya kenapa agak ke reset? Kita cobain dulu ya. Oh, ini ya. Ini. Jadi masalahnya karena itu tuh tadi tuh. Jadi labelnya kita salah. Nah, ini udah oke ya, jalan ya. Oke, selanjutnya kita tambahin yang di tombol hitungnya. Kita bikin function di sini calculate. Di sini kita bikin functionnya. Function calculate. Di sini kita isi cara hitungnya sesuai dengan yang cara sebelumnya. Jadi kita siapin dulu untuk tipenya. Ambil dari type value sama n-nya kita ambil dari
length sebelumnya. Ini kita reset dulu ya biar ini. Jadi sesuai dengan yang ada di input oleh user ada berapa. Terus nah ini v-nya sesuai dengan yang di input user. Habis itu kita isi array list-nya. Jadi array dari value-nya. Jadi 1 sampai n kita isi r-nya r sama dengan kita find ya, find UI figure dari yang tadi di looping tadi. Jadi tag-nya kita cari berdasarkan r number to string i. Terus di sini jika kalau kosong maka kita kasih error dulu aja biar buat debuggingnya lebih enak ya. Kita kasih error dialog. Di sini kita kasih keterangan tidak dapat mendapatkan nilai r number to string i. Terus di sini kita kasih judulnya kesalahan aja gitu ya. Selanjutnya di sini kita kasih hitungannya nih, kalau misalnya udah benar maka field r-nya itu dicemplungin ke dalam array-nya, terus habis itu kita hitung. Jika kita compare ya, jadi jika di compare kalau misalnya tipenya seri maka hitungannya kan sesuai dengan yang di inputan sebelumnya tuh, di cara sebelumnya, jadi kita samain aja, tinggal di sum aja. Terus untuk yang paralel maka sumnya itu 1 dibagi sum, terus 1 dibagi array list-nya, seperti itu. Selanjutnya kita kalau nggak kosong ya, jadi pembaginya nggak kosong, maka kita bagi aja i sama dengan v dibagi r. Kalau nggak kalau kosong ya kita isi kosong aja biar nggak error. Terus di sini kita isi value-nya sesuai dengan hasilnya. Jadi r kita isi r, untuk i kita isi dengan i. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini kita masukin angkanya untuk yang paralel tadi di jalan, gambarnya di jalan, hambatannya di jalan. Kita hitung, oke. Untuk yang paralel juga jalan juga. Ini kita cobain 30, oke jalan ya. Kita ganti paralel, kita hitung. Oke, kayaknya udah oke ya. Kita lanjut aja ke cara yang terakhir, yaitu berbasis GUI secara manual. Langsung aja kita bikin file di sini sama seperti cara pertama. Kita tulis kalkulator rangkaian hambatan listrik, terus di sini kita bedain kasih F di sini. Nah, di sini sama kayak cara pertama kita bikin function di sini dengan nama yang sama. Functionnya namanya kalkulator hambatan listrik. Di sini kita bikin UI figure ya. Buat bikin tampilan UI-nya, posisinya kita kirinya 300, bawahnya 100, lebar 900, tingginya 600. Kita kasih nama kalkulator rangkaian hambatan listrik. Terus ini kita kopas, kita kasih labelnya ya, labelnya sama. Kita posisinya kita rapin dulu. Di sini kita set kirinya 20, tingginya 560, 300. Oke, teksnya sama kalkulator rangkaian hambatan listrik. Terus size-nya kita isi 16, untuk font weight-nya kita isi bold. Terus kita kopas untuk label selanjutnya untuk nama ya. Di sini kita ganti, kita buang aja. Di sini kita posisinya kita sesuaikan dulu, kita kurangin jadi 20. Di sini kita isi namanya Jeffrey Lukman. Oke, selanjutnya di bawahnya npm-nya ini kita turunin lagi. Nah, npm-nya 2022 4357 0024. Selanjutnya inputannya nih, kita bikin inputannya dulu. Di sini jenis rangkaiannya. Di sini kita tulis, kita turunin dulu 450, terus lebarnya kita isi 200, terus kita bikin ininya nih, tampilan buat inputannya, UI drop down, app, posisinya kita sesuaikan. 200 gitu kali ya, 450, 130, terus di sini itemsnya kita isi dengan seri dan paralel. Oke, selanjutnya kita bikin tampilan gambarnya ya, kita isi image-nya, kita tambahin gambar. Di sini UI image, app posisinya di sebelah kanannya ya, 350, 300, 362 sampai 232. Di sini kita kasih gambarnya mengarah, defaultnya mengarah ke rangkaian seri. Nah, seperti ini ya. Tapi ini kan belum jalan nih. Ini kita kasih callback di sini. Jadi ketika diganti gitu, kita kasih event update image. Nah, kita bikin functionnya. Di sini kita bikin functionnya ketika image-nya diupdate, diganti karena nilainya gitu. Kita di compare kalau misalnya nilainya adalah seri, maka gambar yang ditampilkan adalah gambar yang seri.
source, ini kita kasih rangkaian seri. Terus untuk kalau paralel maka ke rangkaian paralel. Ini rangkaian paralel .png. Oke, kita cobain lagi. Oke, udah jalan ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya kita bikin inputan untuk n-nya. Di sini kita inputan n-nya kita turun lagi. Ini banyaknya hambatan. Terus di sini inputannya kita bikin n. Terus di sini UI edit field. Terus posisinya kita sesuaikan. Kita kasih numerik ya, karena kan angka ya. Terus posisinya kita rapiin dulu. Oke. Terus ini nggak pakai ini ya. Oke, selanjutnya kita bikin inputan selanjutnya untuk tegangan listriknya V. Terus di sini kita sesuaikan posisinya. Sama ini juga sama, kita sesuaikan juga. Dan ini V ya, label tagnya ya. Oke, selanjutnya kita cobain lagi. Di sini udah posisinya udah oke belum? Oh, ini kok nggak tampil? Coba kita lihat. Oh, ini kopas tadi ya, belum diganti. Ini posisinya kurang tinggi, kurang ke bawah ya. Oke, kita cobain lagi. Di sini kita kasih ini ya, kita kasih callback. Kalau diganti n-nya, maka dia akan manggil function ya. Di sini add resistor. Nah, ini caranya kurang lebih hampir sama dengan yang app designer. Jadi di sini kita looping. Jadi yang pertama kita kosongin dulu kalau misal diganti. Jadi mastiin kalau itu yang sebelumnya kita kosongin. Jadi jika tidak kosong maka kita reset dulu. Nah, ini kita tambahin variabelnya dulu biar di error. Variabelnya kita isi array kosong aja. Di sini labelnya sama fieldnya sama satuannya kita bikin array kosong semua. Terus di sini kita kosongin, kita delete ya. Kalau tidak kosong kita delete dulu. Kalau misalnya resistor diganti, ini sebanyak n-nya itu kita isi dengan banyaknya list r ya. Terus di sini kita kosongin, kita delete. Masing-masing looping itu kita delete untuk labelnya, untuk fieldnya sama untuk satuannya. Oke, kalau udah kita reset baru nih kita isi lagi. Jadi n-nya kita ambil dari inputan user, jadi user data n value. Terus untuk apa lagi? Ini kita isi ya, kita isi dulu dengan array sesuai dengan banyaknya n. Terus kita looping nih n-nya. Jadi i sama dengan 1 sampai dengan n kita looping, kita bikin tampilannya. Di sini mirip kayak cara yang tadi ya. Kita di sini hampir sama persis. Di sini kita kopas aja biar cepat. Ini labelnya dulu. Terus di sini posisinya kita sesuaikan dulu. Mirip yang tadi dikurangin ya. Oke. Terus ini labelnya kita ganti nilai hambatan R, tapi R-nya karena variabel kita isi number to string I. Jadi R1, R2 dan seterusnya. Terus di sini untuk fieldnya juga sama. Di sini field isinya kita isi tipenya numerik. Terus posisinya kita sesuaikan ya. Terus sama ini kita ganti tag. Jadi tagnya itu R1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya untuk label satuannya ya. Satuannya unitnya. Di sini kita isi sesuaikan dulu posisinya, kita ganti teksnya menjadi satuannya ohm. Terus kita cobain dulu. Di sini kita coba apakah udah oke. Oke, belum jalan ya, ada error. Kita cek dulu. Oh, ini salah tadi kopas belum diupdate. Kita cek dulu di sini. Untuk field yang ini ya, ini harusnya field ya. Jadi UI edit field. Oke, kita cobain lagi. Oke, udah cukup. Kita clear dulu, kita cobain lagi. Oke, udah jalan ya. Di sini kita ganti. Oke, udah oke ya. Kita lanjut lagi ke inputan selanjutnya. Oh, udah semua ya. Kita lanjut lagi ke button atau ke hasilnya dulu deh. Kita hasilnya dulu total hambatan listriknya berapa R-nya. Ini posisinya kita ditaruh di bawah gambar ya. Kita jadi sejajar sama gambar. Terus untuk fieldnya di sampingnya. Ini sama tingginya. Terus untuk ini kita satuannya ya, satuannya volt yang ini. Posisinya kita sesuaikan dulu. Ini untuk yang total hambatannya satuannya ohm ya.
Terus kita kopas untuk hasil yang satunya lagi untuk ini editable kita off dulu aja ya kan bukan inputan user ya. Jadi ini hasil input hasil perhitungan. Jadi di sini satu lagi kita kopas untuk total kuota arusnya I. Terus di sini kita posisinya kita rapin dulu. Posisinya tingginya. Oke, I ya, ini tagnya I. Terus di sini apalagi posisinya oke. Ini satuannya ampere. Terus kita cobain dulu ya, tampilannya udah rapi. Kita tambahin nih, kita tambahin tombolnya dulu. Yang pertama kita tambahin tombol buat kita rapiin dulu posisinya di atasnya hasilnya ya, kita tambahin di atas hasilnya. Untuk pertama itu teksnya untuk tombol reset dulu, habis itu tombol samping sebelah kanan itu tombol hitungnya ya. Terus di sini kita kasih kita cek dulu, udah posisinya udah oke ya. Kita tambahin di sini callback-nya. Jadi ketika tombol resetnya dihitung maka diklik maka dia akan nge-reset tampilannya, value apa namanya inputannya sama field-fieldnya. Di sini kita bikin fungsinya dulu reset value sama kayak yang tadi ya, kayak yang cara ketiga. Ini kita copy saja. Terus setelah tampilannya itu yang dinamisnya itu udah kita reset, ya value-value-nya juga kita reset juga, kita nolkan semua. Untuk n-nya kita nolkan, terus untuk apa namanya tipenya kita ganti jadi seri, terus gambarnya juga sama kita ganti jadi seri juga. Terus V-nya ya, V-nya kita ganti jadi seri, terus sama R-nya juga kita ganti seri, sama I-nya juga kita ganti jadi 0, 0 semuanya. Kita nolkan semua, kita reset, kita cek dulu. Oke, di sini kita masukin angkanya, terus kita reset ya. Oke, jalan ya. Terus apalagi kita kasih, ini posisinya kita rapin dulu. Kita kecilin dikit untuk satuannya. Terus kita kasih callback terakhir, kita kasih callback untuk di tombol hitung. Calculate, kita bikin fungsinya calculate di sini. Kita bikin, kita cek dulu value-value-nya ambil dari mana. Oke, ini yang kita kasih kondisi jika tipenya dari type ya, tekannya dari N, V-nya dari V. Nah, ini kita kasih variabel kosong dulu untuk perhitungan yang tadi, yang cara sama kayak cara pertama ya. Di sini kita kasih loopingan. Jadi R-list-nya itu kita isi sesuai dengan yang diinput oleh user. Jadi kita isi val R sama dengan find object, app yang tag-nya itu R1, R2, R3 dan seterusnya gitu ya. Jadi number to string I. Terus kalau kalau nggak dapet di sini kita kasih apa namanya? Kita langsung isi aja karena dia kan sesuai dengan inputannya. Sesuai dengan value-nya. Terus di sini ini satu I sama dengan satu in. Terus di sini kita compare kalau misalnya seri maka hitungannya pakai hitungan yang seri maka tinggal di sum aja. Terus kalau paralel kita pakai hitungan yang paralel. Jadi 1 dibagi sumnya gitu. 1 dibagi sum 1 per R list. Ini kita kasih titik karena ini ya variabelnya itu apa namanya tuh double. Nah, ini kalau lebih dari 0, kalau pembagian lebih dari 0 kita isi V sama dibagi R. Kalau misalnya variabel 0 kita isi 0 aja biar error. Terus terakhir kita cemplungin nilainya ke ininya, ke tag-nya ya. Kita ke field-nya, kita R-nya sama dengan R, untuk I-nya sama dengan I. Oke, kita cobain aja. Oke, kita input angka seri paralel. Terus di sini kita cobain angkanya. Sepertinya sudah cukup ya. Demikian membuat aplikasi kalkulator fisika di MATLAB dengan 4 cara. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat.